Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 8 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Kebutuhan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Kepri mencapai 17.000 ekor, yang terdiri dari 7.000 ekor sapi dan 10.000 ekor kambing. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DP2KH Kepulauan Riau Rika Asmi memastikan persediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah mencukupi. Adapun kebutuhan hewan kurban di Kepulauan Riau pada Idul Adha tahun 2025 ini mencapai 17.000 ekor, yang terdiri dari 7.000 ekor sapi dan 10.000 ekor kambing. Hewan kurban tersebut didatangkan dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Lampung, Riau, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini pihaknya juga telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban di seluruh kandang pedagang dan peternak. Selain itu, DP2KH Kepulauan Riau bersama Badan Karantina turut melakukan pengawasan lalu lintas hewan di Kepulauan Riau guna mencegah penyakit yang dibawa hewan. Jumlah yang kita perlukan nanti itu untuk kebutuhan itu sekitar 2025 diperkirakan 7.000 ekor untuk sapi, kemudian untuk kambing sekitar 10. Pengawasan kita gimana? Kita perketat kan kemarin juga kasus PMK dan sebagainya. Prosedur-prosedurnya kan peternaknya, pedagangnya juga sudah dipenuhi sebelum masuk ke sini. Harus diuji dulu untuk sapi, ada tambahan uji antrak, uji PMK, dan sebagainya. Insya Allah siap Kepri. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional meresmikan Rumah Sehat Basnas atau RSB Kepri yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Peresmian gedung Rumah Sehat Basnas Kepulauan Riau ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI Nur Ahmad bersama Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Jalan Bintan, Kota Tanjung Pinang pada Rabu 7 Mei 2025. Fasilitas di Rumah Sehat Basnas tersebut cukup lengkap, mulai dari poli umum, poli kesehatan ibu dan anak, poli gigi, ruang tindakan, apotik, dan ambulans. Ketua Basnas RI Nur Ahmad menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan Rumah Sehat Basnas ini mencapai sebesar 2,2 miliar rupiah dari anggaran pusat dan ditambah dukungan 500 juta rupiah dari Basnas Kepulauan Riau. Nur mengatakan tidak ada persyaratan khusus bagi para pasien yang ingin berobat ke rumah sehat ini, bahkan tanpa BPJS Kesehatan pun tetap dilayani berobat secara gratis. Tadi disebutkan jam 8 sampai jam 4 sore. Gratis, tidak ada kasir, tidak ada pembayaran, kecuali kalau mereka yang mau infak dipersilakan. Ada persyaratan khusus Pak untuk pasien yang tidak ada. Bukannya dari sini sampai Demak? Ya. Jadi pokoknya yang sakit sini tidak punya BPJS umpamanya atau mungkin sangat sakit sekali, silahkan datang ke sini. Sementara itu, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi inisiatif dari Basnas RI dan Basnas Kepri atas pembangunan Rumah Sehat Basnas di Tanjung Pinang. Keberadaan rumah sehat ini sejalan dengan visi, misi, dan asta-cita Presiden Prabowo di mana pendidikan dan kesehatan itu harus diutamakan untuk masyarakat. Harapannya ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Basnas Republik Indonesia, Basnas Provinsi Kepulauan Riau yang sama-sama ingin membangun dan memberikan sumbangsi baik itu untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Tadi inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia ini yang harus kita sikapi karena banyak sekali yang harus diberikan, seperti tadi ada peternakan, perikanan, dan tadi dengan pelayanan-pelayanan yang kita semua rasakan. Jadi kalau ada yang sakit selalu mengeluhnya ke Basnas. Dan ini juga membantu memberikan dan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Rumah Sehat Basnas Kepri dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Ada sebanyak 13 tenaga kesehatan dan 2 dokter yang siap untuk melayani pasien secara gratis.
Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di kawasan Madong. Dalam upaya mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto untuk pemerataan pendidikan, pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Tanjung Pinang. Sekolah rakyat merupakan program yang dicanangkan Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat mengatakan sekolah rakyat ini akan dibangun di kawasan Madong, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 12 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pembangunan sekolah rakyat ini akan menelan anggaran 200 miliar rupiah yang didanai melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sekolah rakyat ini nantinya memiliki jenjang pendidikan dari SD, SMP hingga SMA dengan 21 ruang kelas belajar ditambah asrama bagi pelajar. Yang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Madong, tepatnya luas lahan yang kita siapkan sekitar 12 hektar. Tahapannya kita sudah disurvei oleh Kementerian PU, kita sudah dibahas juga oleh Kementerian PU, termasuk yang intens dibahas di pusat. Mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan sekolah rakyat dapat dibangun segera di Tanjung Pinang, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat kita yang memang ekonominya menengah ke bawah. Itu jumlah siswanya berapa? Kita targetkan kemarin itu sekitar 21 ruang belajar. Ruang belajar satu kelas 30 lah. Jenjang sekolahnya? Iya Pak, jenjang. SMP, SMA. Anggarannya berapa Pak? Kalau anggaran total tuh kalau informasi sekitar hampir 200 miliar. Zulhidayat menambahkan untuk tenaga pendidik sekolah rakyat di Tanjung Pinang akan disiapkan langsung oleh pemerintah pusat. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bintan diawali dengan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga sekaligus penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti menyampaikan dalam rapat paripurna kali ini, anggota legislatif telah melaporkan sejumlah aspirasi masyarakat yang diserap selama melaksanakan reses. Politisi Golkar ini mengatakan masalah infrastruktur menjadi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat sehingga hal ini akan menjadi fokus utama DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bintan. Dan akhir masa jabatan, dan kita tahun 2025 ini yang pertama, tentu hasil ini setelah kami terima kemarin sore itu banyak seperti infrastruktur yang harus dilengkapi lah ya. Masyarakat tuh hari ini kalau kita tak bangun itu seakan-akan tidak ada pemerintah gitu. Nah, jadi mereka minta contoh seperti tadi rumah ibadah, kemudian tentang posyandu, PAUD, kemudian ada juga minta TK yang harus dibangun gitu. Viven menambahkan hasil reses DPRD ini juga akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bintan untuk ditindaklanjuti. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Hingga awal tahun 2025, Pemkab Bintan sudah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada 29.000 masyarakat setempat. Sebagai bentuk pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Bintan telah menjalankan program jaminan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Retno Riswati menyampaikan per Januari 2025 telah terdata sebanyak 29.000 masyarakat Bintan telah terdaftar dalam program perlindungan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dimaksud baik melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun program jaminan daerah yang langsung diberikan kepada masyarakat melalui berobat gratis di 5 rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi gini, tadi kan saya sudah jelaskan, anggaran yang ada itu untuk membayar kebutuhan BPJS udah mulai APBD kan. Jadi sekitar per Januari itu sekitar 29.000
9.000 jiwa yang sudah di-cover oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Kemudian dari anggaran itu juga untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah kerjasama dengan 5 rumah sakit. Jadi rumah sakit RSUD Kabupaten Bintan, rumah sakit RAT, kemudian rumah sakit Batam, Polita Batam, kemudian rumah sakit yang di Singkawang, Abdul Aziz, lagi rumah sakit apa ya, RSUD. Retno menambahkan dengan adanya perlindungan jaminan kesehatan tersebut, masyarakat Bintan tak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.